Pancasila. Tidak mungkin, khususnya umat Islam yang berakhlak, bertabrakan dengan Pancasila. Dan mengkhianatinya, sedangkan butir-butir Pancasila diambil dari kitabnya kaum muslimin. Kecuali komunis. Dan tidak perlu lagi diotak-atik, sudah baku pembinaan. Cukup di sekolah-sekolah SD, SMP dan kelanjutannya juga semua warga negara sudah menjadi pembina bersama, penjaga NKRI. Tidak perlu ada badan, kantor, apapun alasannya membuang-buang saja, mubazir. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa. Quran Surat As-Saffat ayat 4. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Quran Surat Hud ayat 85. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Quran Surat As-Suara ayat 183. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu, apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. 3. Persatuan Indonesia. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu, tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang teratur. Quran Surat As-Saff ayat 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59.
Berkata dia, Bilqis, "Hai para pembesarku, berilah aku pertimbangan dalam urusanku. Ini, aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku." Quran Surat An-Naml ayat 32. Tentang sesuatu apapun kamu berselisih maka putusannya terserah kepada Allah. Yang mempunyai sifat-sifat demikian itulah Allah Tuhanku. Kepadanyalah aku bertawakal dan kepadanyalah aku kembali. Quran Surat Asy-Syura ayat 1. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Dan, bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu, apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dan Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata, atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan kamu atas sebahagian yang lain, beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-An'am ayat 106. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Agar mereka sama merasakan rezeki itu. Quran Surat An-Nahl ayat 71. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 32.